Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai integral tentu. Jelas ini berbeda dari pertemuan sebelumnya, yaitu integral tak tentu. Bedanya di mana? Kalau integral tak tentu itu tidak ada batas. Kalau integral tentu ada batas. Batasnya itu yang mana? Nah ini. Ini namanya batas. Kalau di bawah, itu berarti namanya adalah batas bawah. Karena berada di paling bawah. Kemudian ya kalau ada angka di atas, itu dinamakan batas atas. Batasnya itu berupa suatu bilangan ya. Jadi ini suatu bilangan semua. Caranya sekarang. Jadi caranya itu agak sedikit berbeda dari integral tak tentu. Dan lebih panjang lagi. Caranya, yang pertama, integralkan seperti biasa. Integralkan seperti biasa. Tanpa menulis plus C. Nah, bedanya di sini. Kalau integral tak tentu, itu kan kita menuliskan ditambah C. Kalau integral tentu, tidak usah menuliskan plus C lagi. Tapi ada cara selanjutnya lagi. Yang kedua, yaitu masukkan nilai batas atas ke hasil 1. Jadi batas atasnya masukkan ke hasil integral. X-nya diganti angkanya tadi. Kemudian dikurangi, masukkan batas bawah ke hasil 1. Jadi hampir sama. Kalau tadi batas atasnya yang kita masukkan, sekarang batas bawahnya yang dimasukkan. Contoh ya. Kita nanti akan belajar dua hal ini. Akan saya buatkan contoh yang lain. Yang ini nanti buat referensi dan yang saya buatkan itu sebagai pembelajarannya. Contoh yang pertama, misalkan ada integral 2 sampai 5. Fungsinya adalah misalkan 6x kuadrat dikurangi 8x plus 7 dx. Tadi langkah pertama apa? Kita integralkan seperti biasa, tapi tidak menulis plus C. Oke, kita integralkan seperti biasa. Kita tulis fungsinya, pangkatnya ditambah 1, penyebutnya samakan dengan pangkatnya. Yang ini juga sama, berarti 8x, berarti 1 tambah 1. Pernya juga 1 tambah 1, tambah 7x karena tidak memiliki variabel. Nah, tidak saya tulis X-nya, tidak saya tulis plus C-nya. Tinggal kita, karena di sini adalah integral tentu, maka integral tentunya tetap ditulis, tapi di belakang. Menjadi suatu garis lurus. 5, 2. Kita tulis 6 X pangkat 3 per 3 dikurangi 8x pangkat 2 per 2 tambah 7x. Nah, 6 sama 3 itu bisa kita sederhanakan dan 8 dengan 2 bisa kita sederhanakan juga. Jadi 2 x pangkat 3
dikurangi 4. X pangkat 2 ditambah 7X. Batasnya 52. Nah, kita sudah mengintegralkan biasa. Sekarang kita memasukkan angkanya. Yang dimasukkan pertama kali adalah yang batas atas atau 5-nya. Jadi 2 kali 5 pangkat 3 dikurangi 4 kali 5 pangkat 2 tambah 7 kali 5 dikurangi. Nah, di sini harus hati-hati. Kalau ada pengurangan berarti tolong dikasih kurung, ya. Nah, itu penting sekali. Sekarang sama seperti yang tadi, cuman X-nya diganti dengan yang batas bawah atau berangka 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2. Mulai kita hitung. Jadi 2 kali 5 pangkat 3 itu adalah 125. Dikurangi 4 kali 5 pangkat 2 itu 25 tambah 35 dikurangi 2 kali 8 kurangi 4 kali 4 ditambah 14. Kita mulai menghitung ya. 2 kali 125, 250 dikurangi 4 kali 25 itu 100 tambah 35 dikurangi 16 kurangi 16 tambah 14. 250 kurangi 100 itu adalah 150. Kemudian ditambah 35 jadi 185. Dikurangi 16 sama 16 itu habis ya. 0 ditambah 14 itu ya tetap 14. 185 kurangi 14 berarti 1, ini 7, ini 1. 171. Nah, seperti itu. Jadi gini, yang saya kotakin merah. Ini adalah langkah 1. Kemudian nanti yang saya kotai hijau. Nah, ini yang kotak hijau berarti apa? Langkah 2. Caranya semakin agak panjang ya dari cara yang integral tak tentu. Jadi di sini butuh ketelitian dalam menghitung. Nanti dalam memahami soal ini kalau masih belum paham silahkan WA Pak Adi ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua atau contoh yang terakhir. Ada bentuk perkalian seperti ini. Kalau ada perkalian berarti kita kalian silang. Ya. Yang contoh yang kedua. Ini saya buat warna yang lain ya. Biru. Misalkan ada integral 0 sampai 2 X kuadrat dikalikan dengan X min 7 dx. Ini belum bisa kita integralkan biasa karena masih ada bentuk perkalian. Jadi kita harus kalikan pelangi dulu. Jadi integral 0 sampai 2
X kuadrat dikalikan dengan X. Ingat, kalau ada perkalian yang variabelnya sama, berarti pangkatnya tinggal ditambah 1. Yang ini 2, yang belakangnya ini adalah 1. Berarti tinggal ditambah aja pangkatnya. Jadi X pangkat 3. Dikurangi X kuadrat dengan min 7. Gampang, min 7X. Dx. Udah, karena sudah bentuknya biasa, sekarang kita bisa integralkan juga seperti biasanya. Jadi kita tulis dulu X pangkat 3-nya, baru kita tambah 1. Min 7, X-nya juga sama. Sekarang kita sederhanakan lagi. Nah, ini kalau kalian lihat, 7 dan 2 itu tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti, oh ya Pak Adi lupa menuliskan batasnya. Udah, berarti langkah 1 selesai. Karena tidak bisa kita sederhanakan lagi, berarti kita tinggal apa? Langkah yang kedua, yaitu memasukkan angkanya. Kita masukkan ke batas atas dulu. Jadi 2 pangkat 4/4 kurangi 7 kali 2 pangkat 2/2. Dikurangi, harus buka kurungnya, 0 pangkat 4. Kalau 0 itu gampang sekali, pasti hasilnya adalah 0. Ya, jadi kalau kita menemui ada nolnya, itu gampang. Tapi kalau selain 0, itu ya kita harus berpikir dulu. 2 pangkat 4, 16. 4 kurangi 7 kali 4/2. Nah ini, 0 pangkat 4, 0 bagi 4 ya 0. Ini juga 0 lagi. 16/4. 4 ya. Dikurangi. Nah, ini bisa dibagi. 4 bagi 2 itu adalah 2. Terus 2 sama 7-nya kita kalikan jadi 14. Dikurangi 0. 4 kurangi 14 adalah negatif 10. Kurangi 0, ya negatif 10. Ya, selesai. Sudah 2 contoh yang saya berikan. Silakan bisa dipelajari. Kemudian, untuk tugas hari ini adalah kalian mengerjakan aktivitas 2. Kerjakan. A sampai D. Nanti kalau sudah, silahkan boleh dikumpulkan ke Google Form yang akan Pak Adi berikan. Ya, oke. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, silahkan kalian boleh baca Pak Adi hasil dari pembelajaran tadi yang ini atau aktivitas 2-nya. Boleh ditanyakan. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.